Penjelajahan penjajah Eropa di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, salah satu pulau terbesar di dunia, telah lama menarik perhatian bangsa-bangsa asing karena kekayaan sumber dayanya. Sejak abad ke-16, berbagai bangsa Eropa mulai menjelajahi Kalimantan, terutama Belanda, Portugis, dan Inggris. Motif mereka jelas, mencari kekayaan alam seperti emas, lada, kayu, dan rempah-rempah serta mengamankan rute perdagangan di wilayah yang strategis ini. Perjuangan menguasai Kalimantan menjadi bagian dari cerita panjang kolonialisme di Nusantara yang akhirnya membawa Belanda menjadi kekuatan dominan. Narasi cerita. Pada tahun 1600-an, Cornelis de Houtman, seorang pelaut Belanda, baru saja mengakhiri pelayarannya di Jawa, di mana ia berhasil membuka jalur perdagangan untuk VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie. Dalam perjalanannya, dia mendapat kabar tentang kekayaan Kalimantan dari para pedagang lokal. Di dek kapalnya, Cornelis berdiskusi dengan kaptennya, Dirk van der Hagen, tentang langkah berikutnya. Cornelis de Houtman sambil menatap peta yang terbentang di meja kayu. Kalimantan, atau Borneo seperti yang disebut oleh bangsa Portugis, adalah pulau yang besar. Jika cerita para pedagang itu benar, kita bisa menemukan emas, lada, dan kayu yang melimpah di sana. VOC pasti akan menyukainya. Dirk van der Hagen menunjuk titik di peta. Betul, Kapten. Namun, kita harus waspada. Orang-orang Melayu dan Dayak tidak mudah dihadapi. Belanda harus menggunakan strategi yang lebih hati-hati dibanding di Jawa. Lagi pula, Portugis dan Inggris juga tertarik pada wilayah ini. Cornelis tersenyum tipis, penuh ambisi. Belanda tidak akan mundur hanya karena tantangan. Mereka telah berhasil di tempat lain, dan Kalimantan tidak akan berbeda. Dengan VOC di belakang mereka, Belanda yakin bisa menguasai wilayah tersebut. Persaingan dengan bangsa lain. Namun, Kalimantan tidak hanya menarik minat Belanda. Pada waktu yang hampir bersamaan, Portugis yang sudah lebih dulu berlayar di Nusantara juga menaruh perhatian pada Kalimantan. Mereka mendirikan pos-pos dagang di beberapa wilayah pesisir, mencoba menguasai perdagangan di kawasan tersebut. Selain Portugis, Inggris juga mulai hadir dengan mendirikan pos di Banjarmasin dan wilayah utara Kalimantan. Di salah satu benteng Portugis yang terletak di pesisir barat Kalimantan, Kapten Rodrigo, seorang perwira Portugis, berbincang dengan atasannya, Don Manuel. Kapten Rodrigo menatap horizon laut. Kita mendengar bahwa Belanda mulai menunjukkan minat mereka di Kalimantan. Mereka sudah menguasai sebagian besar Jawa. Jika kita tidak bertindak cepat, mereka akan mengambil alih perdagangan lada dan emas di sini juga. Don Manuel, dengan nada penuh keyakinan. Portugis adalah bangsa pelaut yang hebat, Kapten. Kita akan memperkuat benteng ini dan memperluas pengaruh kita ke pedalaman. Belanda mungkin punya VOC, tetapi kita punya semangat dan pengalaman lebih lama di perairan ini. Perlawanan penduduk lokal. Meski penjajah Eropa saling berebut pengaruh, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa penduduk asli Kalimantan, terutama suku Dayak dan kerajaan-kerajaan lokal seperti Kutai, Banjar, dan Sambas, tidak tinggal diam. Mereka melihat kedatangan Eropa sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kekayaan mereka. Di hutan pedalaman Kalimantan, Panglima Anang, seorang pemimpin suku Dayak, sedang berbicara dengan para pejuangnya. Suara burung-burung hutan yang nyaring menambah suasana tegang. Panglima Anang, dengan wajah penuh amarah. Orang-orang asing itu datang dan mulai menebar kekacauan. Mereka bukan hanya ingin dagang,
tapi juga ingin menguasai tanah kita. Kita tidak akan membiarkan mereka merampas apa yang menjadi hak kita. Pejuang Dayak. Kami siap, Panglima. Hutan ini adalah rumah kita. Mereka tidak akan bisa bertahan di sini tanpa izin dari leluhur kita. Dengan demikian, penduduk lokal mulai melakukan serangan gerilya terhadap pos-pos Belanda dan Portugis. Suku Dayak dikenal sebagai pejuang yang tangguh, menggunakan hutan lebat sebagai benteng alami mereka. Meskipun penjajah memiliki senjata api, orang-orang Dayak mengandalkan pengetahuan mereka tentang medan dan menggunakan senjata tradisional seperti mandau dan sumpit beracun. Kesultanan Banjar dan Inggris. Pada pertengahan abad ke-19, persaingan antara Belanda dan Inggris semakin memanas di Kalimantan. Kesultanan Banjar, salah satu kerajaan besar di Kalimantan Selatan, menjadi sasaran perebutan pengaruh. Inggris berusaha memperluas wilayah mereka melalui perjanjian dagang dengan Sultan Banjar, sementara Belanda, yang ingin menguasai tambang batu bara di daerah Martapura, berupaya menyingkirkan Inggris. Di istana Sultan Banjar, Sultan Adam berbicara dengan penasihat kepercayaannya, Tumenggung Singasari. Sultan Adam. Orang-orang Eropa itu semakin banyak datang ke tanah kita, Tumenggung. Inggris menawarkan kerjasama, sementara Belanda berusaha menguasai tambang-tambang kita. Apa pendapatmu? Tumenggung Singasari. Tuanku, kita harus berhati-hati. Kerjasama dengan salah satu pihak dapat membuat pihak lain marah. Namun, jika kita menolak mereka semua, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mempertahankan kedaulatan kita. Sultan Adam menarik napas panjang. Ia tahu bahwa menjaga keseimbangan kekuasaan antara kedua kekuatan Eropa itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesultanan tetap berdiri. Dominasi Belanda dan akhir persaingan. Pada akhirnya, Belanda yang berhasil memenangkan perebutan kekuasaan di Kalimantan. Setelah beberapa dekade persaingan sengit dengan Portugis dan Inggris, Belanda memperkuat cengkeraman mereka melalui VOC dan kemudian pemerintahan kolonial mereka. Pada akhir abad ke-19, Belanda menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan, baik melalui perjanjian dengan kerajaan lokal maupun dengan kekuatan militer. Di sebuah rapat di markas VOC di Batavia, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen membahas strategi mereka dengan seorang pejabat tinggi. Gubernur Koen. Kalimantan kini ada di tangan kita. Dengan kontrol penuh atas perdagangan lada dan tambang batu bara, Belanda akan terus makmur. Namun, kita harus selalu waspada terhadap orang-orang Inggris dan pemberontakan lokal. Pejabat VOC. Betul, Tuan. Kita akan memperkuat benteng-benteng di Banjarmasin dan Sambas untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Penutup. Penjelajahan bangsa Eropa di Kalimantan adalah bab penting dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Meskipun Belanda akhirnya menjadi penguasa utama di Kalimantan, perlawanan dari penduduk asli, persaingan sengit dengan bangsa lain seperti Portugis dan Inggris, serta kerumitan politik lokal membuat cerita ini penuh dengan dinamika dan tantangan. Pada akhirnya, kolonialisme Eropa di Kalimantan membawa dampak besar pada ekonomi dan sosial masyarakat setempat, tetapi juga memicu perlawanan yang nantinya akan berkembang menjadi gerakan kemerdekaan di seluruh Nusantara.